Kali ini saya berkesempatan nyobain sebuah smartwatch yang sedang turun harga dengan GPS terbaik, layar AMOLED yang smooth. Bobotnya juga terbilang ringan dengan diameter yang cukup kecil buat di lengan cowok. Ini dia Garmin Forerunner 165. Ini merupakan smartwatch Garmin ketiga saya. Yang pertama waktu itu adalah FR55, benar-benar kecil itu ya, ukurannya 42 mm. Dan karena saya sudah terbiasa dengan layar AMOLED dan touchscreen, saya merasa ada yang kurang nih ketika memakai si FR55. Lalu saya upgrade ke Vivo Active 5. Itu mantap sih, ukurannya sama seperti FR55, 42 mm, layar AMOLED dengan touchscreen. Benar-benar simple banget. Dari strap bahkan sampai ke display. Case-nya itu polosan aja tanpa ada logo Garmin. Pas dengar kemarin juga ada yang DM saya ya. Ini seri Garmin lagi turun harga. Saya lirik sih FR165. Belum pernah saya review nih. Saya pikir pertama kali beli itu diameternya akan besar ya, seperti si 265. Tetapi pas saya unboxing, saya merasa ini kecil ya, cukup kecil. Beda 1 mm aja dari Vivo Active 5. Kemasannya pun juga terlihat kecil banget nih. Tidak seperti FR55 yang modelnya itu panjang. Smartwatch Garmin FR165 ini sudah menjadi daily driver saya selama 1 mingguan. Dan di video ini saya akan sampaikan kesukaan bahkan keluhan saya untuk smartwatch Garmin FR165. Yang pertama saya suka pastinya itu di GPS ya. Garmin terkenal udah pasti dengan GPS-nya. Kualitas GPS-nya saya tes di outdoor ini terbilang akurat dibandingkan dengan FR55 maupun Vivo Active 5 yang udah pernah jadi daily saya juga. Dan saya merasa untuk FR165 ini lebih akurat lagi ya. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah pakai si 165 bisa tulis di kolom komentar. Karena body outdoor ini layar displaynya benar-benar mantap. Kualitas AMOLED-nya ini masih bisa terlihat dengan jelas di outdoor. Walaupun memang untuk spesifikasi layarnya resolusinya ini cuma 390 kali 390 pixel, belum 466 pixel ya. Untuk bobot juga terbilang ringan ketika saya gunakan sehari-hari ini, berasa kayak nggak pakai smartwatch. Saya coba timbang dengan strap keseluruhannya dia ada di 40 gram aja. Wow, ini nggak nyampe 50 gram ya. Benar-benar ringan. Kalau saya perhatikan di materialnya sendiri juga ini menggunakan plastik ya, bukannya alloy atau metal. Strapnya juga terbilang tipis, lentur ini, tidak tebal atau tidak kaku gitu ya. Bakal doang dari metal nih. Saya ukur untuk ketebalannya sendiri, ini tidak sampai 12 mm pinggir case-nya. Di tengah hardware sensornya ini hampir 13 mm. Diameternya ada di 42 mm lebih. Lak-to-lak case-nya dari rongga strap dia ada di 48 mm lebih nih. Nggak nyampe 49 ya. Strap pastinya ukuran 20 mm. Ini sama dengan Vivo Active 5 FR55 itu juga sama. Masih di bagian display, selain AMOLED dia juga sudah ada always on display ya, yang bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Saya coba raise to wake ketika AOD-nya aktif, ini bisa, dan tap to wake juga bisa. Mantap. Dan satu lagi, untuk tipe AOD-nya ini modelnya dia smart style ya. Ketika tidak kita pakai smartwatch-nya ini AOD-nya otomatis off, dan ketika kita gunakan AOD-nya aktif kembali. Ini berfungsi banget ya untuk mengirit daya baterai. Cuma yang bikin nggak enak tuh menurut saya mengaktifkan AOD-nya agak ribet sih. Mesti masuk ke dalam setting kemudian pilih-pilih yang lainnya. Untuk pilihan watch face terbilang ini banyak ya dari bawaan smartwatch-nya dan kita bisa menambah lagi dari aplikasinya toko Garmin IQ. Di aplikasi Garmin IQ ini juga kita bisa custom watch face yang kita suka. Kita bisa pilih dari galeri foto smartphone kita. Dan kalau kita perhatikan smartwatch Garmin FR165 ini memiliki 5 buah tombol fisik press button. Dan enaknya lagi kalau tipe FR165 ini touchscreen-nya saya merasa ada haptic feedback-nya gitu. Mantap, ada getaran-getaran halusnya yang bikin sensasi scrollingnya itu lebih mantap lagi. Kalau di Vivo Active 5 kemarin saya coba tidak ada sih, biasa aja. Untuk fungsi-fungsinya ini masih sama seperti tipe Garmin sebelumnya. Tombol kiri atas dia bisa untuk meredupkan layar atau menghidupkannya. Kalau tekan dan tahan untuk masuk ke mode shortcut. Tombol kiri tengah ini untuk scroll ke bawah dan kalau ditekan dan tahan yang lama untuk masuk ke mode setting. Tombol yang kiri bawah untuk scroll ke atas, jadi kebalikannya nih dengan tombol yang ada di tengah. Kalau ditekan dan tahan, ini untuk masuk ke mode music control. Di mode music ini harus terhubung ke Bluetooth smartphone kita ya. Kalau tidak terhubung, dia tidak bisa digunakan nih. Tombol kanan atas dia untuk masuk ke mode sport olahraga. Sedangkan kanan bagian bawah untuk tombol back aja. Dan jadi kesulitannya lagi, ini untuk tampilan ya. Tampilan watch face di tipe smartwatch Garmin, dia tidak bisa disentuh atau ditahan ya. Di bagian layarnya tidak seperti smartwatch kebanyakan. Jadi benar-benar harus masuk ke dalam setting untuk mengubah tampilan watch face. Ya butuh effort dikit lah. Untuk di fitur-fiturnya, kali ini saya bahas yang penting-pentingnya aja ya,
yang saya pakai sehari-hari, jadi kemungkinan nggak semua fitur ini saya bahas atau saya sebutkan di video ini. Misal seperti di mode workout ini saya udah ubah ya urutannya, lock GPS-nya sangat amat cepat menurut saya, sekalipun saya coba tes di indoor ini masih bisa nge-lock GPS. Cuma memang kalau udah aktif ya, tampilan mode olahraganya ya seperti ini aja, tidak ada banyak data yang bisa ditampilkan dan di slide layarnya dia tidak bisa, jadi hanya atas ke bawah aja, benar-benar fokus di olahraga. Fitur music Bluetooth juga saya lihat ini tidak ada di mode olahraga. Fitur root back juga tidak ada. Salah satu fitur mode olahraga yang saya suka itu saya tes di gym, yaitu fitur kekuatan. Saya tes untuk melakukan olahraga pull down. Ini terdeteksi otomatis olahraga yang saya lakukan di gym. Tetapi memang kalau saya lihat datanya di aplikasi Garmin Connect itu bukan pull down ya, tetapi jadi pull up. Soalnya sama-sama gerakan tangannya. Lalu fitur-fitur yang biasa saya pakai dan saya lihat sehari-hari seperti body baterai, ini sangat berguna banget ya untuk melihat energi di tubuh kita, sisa berapa persen, dan stress level, heart rate, status HRV, waktu tidur kita semalaman nih. Ini tercatat di smartwatch. SpO2 juga dia tersedia, laju pernafasan, kemudian health snapshot. Ini untuk sekali klik beberapa fitur berjalan secara bersamaan, sama seperti di Amazfit Active 2 Air juga ada. Di Xiaomi Watch S4 juga ada itu. Yang saya kurang suka dari smartwatch Garmin yaitu fitur sleep datanya. Setiap kali saya pakai ketika tidur, saya merasa tidak pernah skornya itu baik ya atau bagus, tetapi selalu buruk dan buruk atau kurang baik. Emang kalau saya perhatikan dan lihat untuk durasi tidur saya ini kurang dari 8 jam. Tetapi kalau saya bandingkan dengan smartwatch lainnya seperti Xiaomi, Amazfit atau smart band dari Huawei ini berbeda banget hasilnya. Di Garmin FR165 dia udah ada sleep coach juga, kemudian nap tidur siang ya, nap sleep tidur siang, ini bisa terdeteksi dan bisa menambah skor body baterai kita. Lalu untuk pedometer saya juga merasa ini sensitivitasnya terlalu loncer ya di Garmin. Kalau saya bandingkan dengan smartwatch atau smart band dari Huawei ini agak berbeda hasilnya. Untuk daya tahan baterainya bagaimana nih? Selama saya gunakan hampir 1 mingguan, always on display saya aktifkan seharian penuh, baterai dari 85% turun 27% dalam seharian. Sekali lagi untuk daya tahan baterai ini tergantung dari pemakaian kita masing-masing ya. Menurut pribadi saya sih ini udah cukup irit ketika AOD-nya diaktifkan. Dan fitur semuanya ini saya biarkan berjalan secara dinamis atau otomatis ya. Terutama untuk fitur kesehatan seperti heart rate, stress level, SpO2 itu semua berjalan dinamis. Untuk harganya waktu saya beli ini dapat di 2,9 juta guys. Ini hampir 3 juta lah kurang lebih. Terbilang mirip-mirip seperti si Vivo Active 5. Mungkin kalau saya sabar waktu saya beli itu bisa dapat murah ya di 2,6 atau sampai 2,5 jutaan. Tetapi biasanya itu rebutan banget guys, cepet habisnya. Sekali lagi untuk harga ini relatif ya, tidak bisa dibilang mahal juga tidak bisa dibilang murah, tergantung dari preferensi masing-masing orang. Ya dari kesimpulannya, hal-hal yang perlu kalian tahu sebelum membeli Garmin Forerunner 165 ini, mungkin yang buat teman-teman baru pemula pengen punya Garmin. Yang pertama, smartwatch ini ribet. Buat kamu yang suka smartwatch simple, ganti-ganti watch face dengan cepat dan ingin menampilkan AOD dengan cepat, untuk di Garmin ini tidak bisa instan. Kalau dibilang diameter kecil juga enggak sih menurut saya ya. Dia ada di 43 mm. Ya mungkin kalau buat kamu yang suka smartwatch kecil bisa ambil yang Vivo Active 5 itu di 42 mm. Tapi bentar lagi kayaknya Vivo Active 6 juga akan muncul tuh. Oh ya hampir lupa, untuk notifikasi masuk seperti chat dari WhatsApp, saya tes ini bisa membaca notifikasi sangat panjang ya karakternya, dan nama pengirimnya juga muncul di bagian atas. Tetapi kalau notifikasi misalnya dari Tokopedia atau aplikasi tertentu itu tidak bisa terlihat logo aplikasinya. Untuk panggilan masuk saya coba tes menggunakan telepon dari WhatsApp call, dia tidak bisa mengangkat telepon langsung ya dari smartwatch-nya ini. Karena dia tidak ada fitur Bluetooth call seperti lubang mic dan speaker, dia tidak ada, jadi hanya muncul notifikasi aja. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan atau bagikan nyobain smartwatch yang sedang turun harga, Garmin Forerunner 165 yang udah saya gunakan sekitar 1 mingguan. Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman yang ingin upgrade atau pengen punya Garmin Forerunner 165 ini. Seperti biasa, smartwatch yang sudah saya review atau saya unboxing di channel ini saya akan jual kembali di lapak saya. Linknya saya taruh di deskripsi video. Save ready dan terima kasih. Bye.